Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Obrolan Budaya. Kali ini persembahan RRI Biak, di mana kita selalu menghadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan juga topik-topik menarik seputar khasanah budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan berbincang-bincang seperti apa peranan Sanggar Maniori Biak dalam pelestarian budaya daerah di Kabupaten Biak Numfor. Bersama saya Eta Rum Ngefur, ini dia Obrolan Budaya persembahan RRI Biak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita dalam obrolan budaya, kali ini persembahan RRI Biak, dan yang seperti sudah dikatakan tadi ya, kita sudah informasikan juga bahwa kali ini kita akan berbincang-bincang seperti apa peranan dari Sanggar Maniori Biak dalam pelestarian budaya daerah di Kabupaten Biak Numfor. Kita tentunya sudah bersama-sama pemilik Sanggar Maniori Biak, kita bersama dengan Kakak Hairil kali ini. Halo Kakak Hairil. Halo semua pemirsa Dan pendengar RRI. Oh, dengan pendengar RRI ya. ya. Betul sekali. Disapa dulu dari Sabang sampai Merauke saat ini sedang menyaksikan kita. Iya, halo seluruh seniman, pemerhati seni, para budayawan. Salam dari kami, Sanggar Seni Maniori Biak di Kabupaten Biak Numfor. Buat semua yang dari Sabang sampai Merauke, salam kenal untuk kita semua. Baik, luar biasa. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat, Beta. Sehat ya, baik. Kita akan berbincang-bincang ini Kak, seperti apa peranan dari Sanggar Seni Maniori Biak sendiri dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Oke, siap. Tapi untuk awal mungkin Kakak Hairil bisa kenalkan dulu ya, Sanggar Seni Maniori ini berdiri sejak kapan? Baik. Lalu untuk awal sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga didirikannya Sanggar Seni ini hingga saat ini kita kenal begitu terkenal ya di Kabupaten Biak Numfor dengan karya, prestasi dan juga pembinaan terhadap anak-anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Mungkin untuk awal seperti apa Sanggar Seni Maniori sendiri, silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Eta atas kesempatan berikan kepada kami Sanggar Seni Maniori Biak. Salam buat kita semua. Sanggar Seni Maniori Biak berdiri pada tahun 2008 tepatnya 16 Maret 2008. Pada saat itu yang didirikan adalah ada 3 orang pemerhati budaya, pemerhati seni, yaitu Ibu Heni Akwan, kemudian ada Bapak Ishak Awak,
dan juga ada Bapak Gerson Kebarek dan saya sendiri selaku pendiri Sanggar Seni Manyuri Biak. Sanggar ini hingga saat ini kita sudah 17 tahun, baik. 17 tahun dan kami tetap eksis di dalam tiap kegiatan, baik di kegiatan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Seperti itu. Nah, Sanggar ini sendiri kami tempat domisili di Jalan Musik Raya, tepatnya di Kampung Suapodibo, Distrik Biak Kota. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Papua, iya. Luar biasa. Tentunya nanti kita mau banyak tanya-tanya dan juga membahas ya Siap. seperti apa perjalanan Sanggar Seni Manyuri sendiri Baik, saat baik. ini. Tetapi mungkin untuk awal juga nih Kak, seberapa penting dari Kakak sendiri selaku pemilik Sanggar Seni Manyuri Biak, keberadaan Sanggar itu sendiri dalam suatu daerah yang ada di kabupaten kita khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia. Iya. Seperti apa? Baik, Mbak. Jadi untuk saya sendiri pribadi betapa pentingnya adanya suatu Sanggar Seni di Kabupaten Biak Numfor. Sanggar Seni merupakan salah satu wadah atau tempat di mana para kaula muda Biak, kaula muda Indonesia yang mau untuk belajar tentang seni dan budaya, ya kami wadah inilah yang sangat dibutuhkan. Dan Beta jujur bahwa saya di Sanggar Seni bukan hanya anak-anak Papua yang saya bina. Oh. Ada anak-anak dari luar. Dari luar Papua juga ada. baik. Ada yang dari Sulawesi, dari Manado, dari Jawa. Pokoknya yang mau belajar selalu kami buka ruang bagi mereka. Dan memang sangat penting sekali ya Mbak Etna untuk di era-era sekarang. Karena kaula muda ini membutuhkan tempat. Membutuhkan tempat, membutuhkan wadah. Dan inilah salah satunya Sanggar kami ini. Sehingga saat ini kami sudah punya generasi penerus yang istilahnya regenerasi yang sudah ke-16, angkatan ke-16 anak-anak. Jadi kebanyakan di sini anak-anak sekolah yang kami bina. Seperti itu. Jadi memang bagi saya itu sangat-sangat penting sekali untuk adanya sanggar-sanggar seni di Kabupaten Biak Numfor. Seperti itu. Dan juga tentunya berlaku untuk daerah-daerah lain di Indonesia ya. Seperti itu. Betul, betul. Luar biasa. Ini tadi saya tertarik juga bahwa anak-anak binaan yang ada di Sanggar Seni Manyuri ini juga ada yang anak-anak di luar Papua ya? Benar sekali. Nah, ini memang berarti mereka adalah anak-anak luar biasa yang memang punya minat ya dan ketertarikan untuk tetap melestarikan budaya daerah Biak khususnya. Seperti itu, seperti itu. Jadi saya tidak tahu mereka bisa datang sendiri ke saya, ke sanggar kami dan juga bilang kakak, bapak kami mau mencoba untuk berlatih, silakan. Dan akhirnya setelah saya melatih mereka luar biasa, mereka punya kemampuan juga untuk bagaimana dalam olah gerak, olah tubuh maupun bermain musik, bermain teater. Sangat luar biasa. Itu saya bangganya dari anak-anak yang datang ke saya itu seperti itu. Tadi dikatakan juga oleh Kak Hairil bahwa angkatan ke-16. Iya. Berarti memang di Sanggar Seni ini membina ini sudah dari angkatan pertama hingga angkatan 16 ini seperti apa? Seperti itu. Jadi mekanismenya sendiri. Mekanismenya jadi kami setiap setahun itu kami terima terus. Terima keanggotaan Sanggar Seni Manyuri Biak. Jadi yang sudah istilahnya yang sudah dari angkatan 1 itu jenjangnya kami naikkan dia sebagai mungkin seorang pelatih. Oh, baik. Jadi kami di Sanggarin juga ada beberapa sekolah yang sering minta pelatih untuk apa istilahnya untuk praktek-praktek seni budaya di akhir semester. Anak-anak ini saya memanfaatkan mereka untuk menguji mereka dalam berhadapan dengan banyak orang dalam pengembangan atau melatih karya-karya seni. Nah, itu jadi tiap-tiap ini ada regenerasinya lah. Baik. Dan kami memang Sanggar ini sangat membutuhkan regenerasi. Dalam kepengurusan pun demikian, Mbak Eta. Jadi pengurusnya itu bukan ketuanya hanya saya saja, tidak. Baik. Jadi kami setiap 2 tahun sekali ganti. Ada pergantian. Pergantian gitu ya. struktur. Baik, baik. Dan Seperti anak-anak itu. muda ini dilibatkan juga dalam kepengurusan. Mereka-mereka ini yang saya libatkan di dalam kepengurusan Sanggar Seni kami. Sehingga mereka juga bagaimana bisa belajar. Jadi di sini bukan hanya belajar terkait menari, belajar terkait itu, tapi bagaimana mereka belajar dalam manajemen organisasi. Jadi ini salah satu wadah biar mereka nanti kelak terlepas dari sini, di sana mereka bisa sudah tidak kaget lah dengan berhadapan dengan organisasi. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang di beberapa tempat dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 sudah memiliki sanggar sendiri. Itu suatu kebanggaan buat saya sebenarnya. Bahkan buka sanggar sendiri ya, Kak? Luar biasa, luar biasa. Dan itu adalah anak-anak binaan dari Sanggar Seni Manyuri Biak. Benar sekali. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan berarti ya. Luar biasa keberadaan dari Sanggar Manyuri di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau tadi angkatan 16 ya, Kak? Berarti kalau misalkan bisa dijelaskan juga berarti mereka ini bukan hanya bergabung dan dibina saja, tetapi yang sudah lama atau mungkin senior ya bahasanya, ini punya tingkatan-tingkatan sendiri untuk diberikan tanggung jawab tertentu lagi. Iya, benar Baik. sekali. Kalau saat ini yang tergabung
Anak-anak binaannya ada berapa kira-kira saja? Kalau untuk saat ini anak-anak yang saya bina di angkatan 16 ini mereka kurang lebih ada 60-an. 60-an yang datang dari berbagai tempat, alamat atau berbagai ini ya. Kampung istilahnya begitu ya. Jadi lebih dominan teman-teman atau anak-anak yang berada di kampung di mana domisili sanggar kami ini di Kampung Suapodibo. Dan juga kami baru saja kemarin kembali mengikuti event di Timika, Timika Insert of Festival di Timika kemarin. Dan anak-anak ini mau saya sampaikan begini Mbak, semangat mereka itu yang selalu memukul saya juga. Baik. Di mana kami berangkat ikut kegiatan di sana ya dengan swadaya di apa yang kami punya. Dan berangkat Dan kami naik pesawat loh pulang pergi. Baik, iya, Ini karena semangat dari anak-anak ini. Semangat dari iya. mereka, Jadi bagi saya memang saya tidak akan pernah lepas tangan untuk pengembangan seni di Kabupaten Biak Numfor. Betul. Siapa yang membutuhkan saya selalu siap dan sanggar kami selalu siap. Seperti itu. Luar biasa. Kita tentunya patut berbangga ya. Iya. Pak. Tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa anak-anak yang bergabung di Sanggar Seni Manyori ini bukan hanya anak-anak Papua tetapi juga anak dari luar Papua. Benar sekali. Ya. Benar. Dan ini juga bocoran sedikit untuk pendengar juga pemirsa RRI.net bahwa pemilik Sanggar Seni kita juga Kakak Hairil ini merupakan suku Bugis aslinya ya. Benar sekali. Tetapi Iya. mencintai budaya Papua khususnya Biak. Iya benar. Jadi saya ini memang tidak ada darah suku Biak di dalam tubuh saya. Tetapi karena memang saya lahir, saya besar, dan saya kawin perempuan Biak. Oh, dapat cintanya, Dapat cintanya. ketemu cintanya di Biak ya. Baik. Dan memang untuk saya sendiri, seni adalah segalanya buat saya. Baik. Seni adalah segalanya buat saya dan gara-gara atau dengan kegiatan-kegiatan seni, saya sudah menginjakkan kaki di 8 negara benua Eropa. Wih, luar biasa. Ini salah satu prestasi yang nanti akan kita bahas juga nanti ya. Baik, luar biasa. Ya, Kakak, biasanya kalau kita mendengar tentang sanggar ya, kata sanggar ini biasanya identik dengan tarian. Benar sekali. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ya, sharing juga ya untuk kita semua pendengar juga pemirsa RRI.net di rumah ya, bahwa sanggar ini sebenarnya kan bukan melulu hanya tentang tarian ya. Benar. Banyak juga beberapa hal mungkin terkait dengan karya atau mungkin kesenian tradisional lainnya yang ada di dalam suatu sanggar itu Benar sendiri. sekali. Nah, seperti apa kalau di Sanggar Seni Manyori Biak sendiri? Silakan Kak. Iya, untuk pemirsa RRI.net, kami di Sanggar Seni Manyori Biak, kami saya mencoba untuk melatih beberapa karya-karya saya, baik di tari tradisional, tari kreasi, tari pergaulan dan lain-lain, dan juga ada berbagai kerajinan-kerajinan. Untuk tari sendiri, kami di sini lebih fokus bergerak di tari kreasi baru ya, tari kreasi baru dengan tari pergaulan. Tari pergaulan. Ya, kalau tari pergaulan kan kita lebih kenal dengan istilah Yosim Pancar. Oh. Itu tari pergaulan. Yosim Pancar. Iya. Ya, kalau tari kreasi sih banyak. Karya saya sendiri di tari kreasi juga ada tari balada cendrawasih, kemudian ada tari snapmore, kemudian ada tari tifa, kemudian tari berburu. Pokoknya banyak lah karya-karya saya. Mungkin salah satu karya saya yang terbaik dan tidak pernah saya lupakan itu adalah tari snapmore. Dengan jumlah penari 1.200 penari. 1.200 penari, waduh ini apresiasi sekali ya, luar biasa. Dari itu binaan Sanggar Seni Manyori sendiri. Ya, jadi kami anak-anak ini yang kami sampaikan bincang tadi bahwa dari regenerasi ini yang kami lepas ke sekolah-sekolah. Kasih latih ini materinya sehingga kita satukan dia waktu pembukaan STC tahun 2023 yang dihadiri Pak Jokowi langsung. Itu karya saya memang bagi saya ya spesial lah buat saya lah. 1.200 penari 1.200 penari yang kami ambil dari jenjang SMP dengan jenjang SMA SMK. Baik. Sedangkan jenjang SD saya kebetulan waktu itu dipercayakan untuk melatih 1.000 pemain ukulele. Ukulele. Iya. Ukulele. Baik. Kayaknya kita boleh ya nanti lihat Kakak Hairil dikit lah ya. Bermain ukulele, mungkin lagunya singkat saja, tapi kita boleh lah ya, kita lihat sebentar ya seperti apa Kakak Hairil sendiri. Baik. Itu tentang tarian. Kalau untuk yang lainnya seperti apa? Dan juga selain tarian, di sini juga saya bagaimana bisa mau untuk melatih mereka itu terkait musik. Musik. Suku di Papua sini mempunyai berbagai macam alat musik ya. Banyak. Mungkin yang kita kenal tuh tifa, kemudian ada mamorang, ada sek asas, ada kalabasa,
itulah alat-alat musik perkusi yang kami miliki dan saya mencoba untuk kembangkan itu di Sanggar dan juga kasih latih anak-anak. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak ini tidak melupakan bahasa ibu. Baik, bahasa ibu Iya. ya, itu penting sekali Karena memang. dari menyanyian bahasa Biak disitulah mereka akan mulai belajar untuk mengetahui bahasa Biak. Baik. Seperti itu. Dari nyanyian saja mereka akan berusaha untuk. Jadi selama kami jalan saat ini untuk yang generasi sekarang ini, ya awalnya itu mereka nggak tahu menyanyi dalam berbahasa Biak. Tapi lama-kelamaan sekarang mereka sudah fasih ya. fasih sekali Luar dalam biasa. nyanyian bahasa Biak. Karena dalam bahasa Biak kan bahasa ibu kan memang ya kita tidak boleh lupakan. Apalagi anak-anak Insos Kabur Biak. Iya. Nah, itu dia ya. Insos Kabur Iya, Biak, iya. jangan lupa bahasa ibumu. Seperti itu. Betul. Jadi mari dekatkanlah dirimu kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yang ada di Papua dan di seluruh yang ada di Indonesia. Baik, luar Iya. biasa. Memang bahasa ibu itu tidak bisa kita tinggalkan, harus dilestarikan Iya, seperti itu. seperti ya, itu. Kak, ya. Luar biasa. Ini anak-anak binaannya keren-keren semua ya dari Sanggar Seniman Yori Biak ini Iya. sendiri. Lalu mungkin untuk tadi sudah dijelaskan juga ada karya-karya, bahkan juga tadi ada prestasi ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga Kakak Hairil sebelum kita nanti break ya. Iya. Kita mau tahu juga nih seperti apa karya-karya dari Sanggar Seniman Yori Biak ya, juga prestasi-prestasi. Nanti mungkin juga kita bisa share ya pengalaman, mungkin ada 1 atau 2 adik kita ya, yang nanti mungkin bisa share pengalaman juga. Baik. Ini seperti apa sebenarnya ya selama bergabung di sini dan Iya. juga karya-karya yang memang sudah dicapai, Iya. prestasi yang sudah dicapai oleh Sanggar Seniman Yori Biak. Ini seperti apa? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, pemirsa RRI Net seluruh Indonesia, karya yang sangat saya tak pernah saya lupakan Iya. istilahnya ya, yaitu tari kolosal, Tari kolosal. 1200 penari itu. Penari, ya. Kemudian salah satu jenis karya saya juga yaitu tari api, tari pembuatan api. Tari api. Iya. Oke. Bagaimana awal mulanya suku Biak mendapatkan api. Oh. Jadi tari ini memang itu salah satu karya saya yang istilahnya baru 2 atau 3 kali kita pentaskan. Baik, Waktu baik. pelaksanaan Bordpon sempat kita pentaskan itu. Kemudian masih ada lagi ada ya istilahnya tari karya saya itu tari Barapen. Kemudian ada juga tari kreasi baru, tari Balada Cendrawasih. Pokoknya banyak lah. Hingga saat ini saya masih mau mencoba karena saya berada di Pulau Biak, pulau yang banyak satwanya itu burung mambruk ya. Iya. Ya, saya Mambruk, iya. sementara ini ada sementara menggarap yaitu tari Balada Mambruk. Balada Mambruk. Iya, sementara saya masih pelajari terus dan Oh. nanti kalau sudah jadi saya hubungilah. Oh baik, kita datang lagi ya. Iya, Berarti ini boleh. belum dirilis ya? Iya, belum Sementara dirilis. masih dalam proyek. Masih dalam proyek. Oke, siap, luar biasa. Baik. Seperti itu. Lalu prestasinya, karena Sanggar Seniman Yori Biak ini sendiri, pemirsa juga pendengar ini sudah menurunkan prestasi yang banyak keluar Papua, keluar Indonesia, bahkan ini sudah mengelilingi benua Eropa begitu. Iya. Ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan juga Iya. prestasinya. Untuk prestasi sendiri banyaklah kami sudah mendapat Iya. prestasi-prestasi. Jadi kalau di tingkat kabupaten sudah sering lah, Iya. sudah sering dalam berbagai event. Kemudian di mewakili Provinsi Papua ke tingkat nasional, kami juga sudah sering terlibat. Dan juga mungkin salah satu kebanggaan kami adalah mengikuti Pacific Festival di Nederland, Belanda. Nederland Belanda, Iya. luar biasa. Itu Pacific memang Festival. kami berjumpa dengan kurang lebih 16 negara di sana. 16 negara, Iya, ya. jadi di situ ya kami pun menampilkan inilah karya kami. Inilah tarian kami dari Papua Indonesia. Seperti itu. Ini memang prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian kami Sanggar Seniman Yori Biak pun pernah terlibat dalam kegiatan gereja Iya. yang dilaksanakan di Jerman selama kurang lebih 1 bulan ya. Satu Jadi bulan ini anak-anak dari Sanggar Seniman Yori kami di sini berapa orang saja, kami bekerja sama dengan beberapa teman-teman di Jayapura. Jadi kami di sana melakukan konser di 12 gereja. Kami memperkenalkan inilah peran pemuda di gereja seperti begini khususnya di Indonesia, di Papua atau di Biak seperti itu. Tapi itu digambarkan dalam segi budaya. Ya? Segi budaya, baik nyanyian, tarian dan lain-lain. Luar biasa. Nanti kita juga akan intip ya seperti apa, ada satu karya ini merupakan tifa terbesar yang ada di Papua ya. Ya, ini bisa kita bilang seperti itu. Nanti Iya. seperti apa, dan tifa ini bukan hanya display atau tampilan semata tetapi bisa dimainkan Bisa juga bunyi ya. juga, bisa ditabu ya. Ditabuh, Iya. bisa ditabuh tifanya. Nanti seperti apa? Untuk Anda pendengar juga pemirsa RRI jangan kemana-mana. Kita masih di obrolan budaya persembahan RRI Biak.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi masih bersama RRI Biak dalam program Obrolan Budaya. Nah, kali ini selain bersama dengan Kakak Hairil seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi ya, kita akan berbincang juga ya, kita akan simak seperti apa sih pengalaman dan juga share ilmu ya, seperti apa latihan, belajarnya dengan adik-adik yang sudah bergabung cukup lama ya di Sanggar Seniman Yori Biak, karena mereka-mereka inilah yang memang membawa harum nama Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga mereka ini adalah anak-anak binaan dari Sanggar Seniman Yori Biak. Mereka sudah banyak punya prestasi juga, seperti apa? Langsung saja kita akan bincang-bincang ya. Kakak Hiril, ini kita bersama siapa saja nih anak-anaknya nih sudah? Baik, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini yang angkatan ke-16 mereka ini. Ini mereka angkatan ke-16, luar biasa. Dan mungkin paling tua di antara mereka ini sudah mereka dua ini. Oh, mereka berdua ini. Iya, Oh, jadi begitu. yang satu ini adik saya yaitu Anderson Bukur Pioper. Anderson. Iya, Anderson Bukur Pioper, dan juga di sebelahnya ini Christine Ronsumbre. Christine, salam kenal Christine, Anderson. Iya. Nah, ini Kakak Hairil kita bisa tanya-tanya sama Silakan. Anderson dan juga Christine. Iya, adik silakan. berdua ini seperti apa nih pengalamannya masuk, mengikuti dan juga menjadi anak-anak binaan di Sanggar Seniman Yori Biak. Ini seperti apa ya dari awal masuk, lalu bagaimana perasaannya ya? Tentunya yang punya kesempatan ya seperti Ade Anderson juga Christine, tentunya tidak banyak anak muda yang bisa mendapatkan kesempatan itu, tetapi kalian mendapatkannya, kalian mencapainya. Ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari Anderson dulu. Ya baik, selamat siang. Dari saya, menurut saya pengalaman, bukan menurut saya lagi. Dari saya punya pengalaman sendiri di Sanggar sini. Awal mula masuk Sanggar itu saya belum tahu apa-apa. Tapi sejak masuk di sini berlatih terus sampai akhirnya saya tahu tentang seni dan budaya. Gara-gara seni dan budaya juga saya bisa ke kota dari luar kota Biak ini, saya sudah pergi ke kota-kota. Contohnya seperti Jayapura dan Timika. Oh, jadi Gara-gara seni saja kita bisa keluar. Sempat ke Wamena juga ya? Tidak. Sempat ke Wamena, ada Sempat transit. juga ya? Oh, Transit baik, beberapa baik. menit baru gas kembali teman. bagaimana perasaannya? Perasaan senang, terharu sekali. Di sana pasti ketemu banyak orang ya. Di sana ketemu banyak orang. Iya. Dan Ade Anderson sendiri ini menampilkan apa? Menampilkan musik dan tari dan teater juga. Musik, tari, dan teater. Iya. Oh, Jadi luar mereka, biasa. saya memang kasih latih mereka semua sih. Iya. Ada teater rakyatnya, ada musik, kemudian ada tari. Tari. Jadi musik ini mereka bernyanyi sambil bermain musik sendiri. Baik, luar biasa, menarik. Makanya saya bilang anak-anak ini punya talenta sangat luar biasa, cuma harus kita siapkan wadah Iya, betul untuk sekali. mereka. Baik, Seperti itu dari Anderson ya. Iya. Heeh. Tapi kalau kesulitannya apa, Anderson? Pasti kan kita kalau awal-awal kan pasti kita bingung kan. Iya. Tetapi memang Anderson punya kesukaan, punya minat di situ. Nah, ini kesulitannya yang dihadapi di lapangan seperti apa? Kesulitan ya mungkin pertama kali tampil depan banyak orang, gugup. Oh, gugup. Gugup, Kayaknya tapi itu biasa ya, biasa semua orang pasti demam panggung gitu ya. Iya, demam panggung. Iya, baik. Tetapi dalam proses latihan belajarnya, Belajarnya ya pasti tidak tahu apa-apa, tapi ada Bapak Pembina, Bapak Sanggar, latih akhirnya kita tahu. Jadi semua yang kita tidak tahu kalau kita berlatih, cari tahu ya pasti tahu. kasih tahu ya. Jadi dengan banyak berlatih, cari tahu pasti tahu ya. Itu dari Ade Anderson. Bapak Sanggar tidak galak-galak tuh? Tidak. Oh, tidak. Galak itu untuk kita lebih baik Lebih lagi. baik lagi ya, galak pada tempatnya ya. Disiplin begitu Disiplin, ya. begitu. Baik. Terima kasih Ade Anderson. Ya, Kalau sama-sama. Adik Christine sendiri bagaimana nih ceritanya bergabung di Sanggar Maniori Biak, lalu juga sudah keluar Biak begitu ya, dan juga menampilkan banyak karya dan juga prestasi yang ada di sana. Ini seperti apa, Adik Iya, Christine? sama seperti Anderson tadi dapat banyak pengalaman sekali. Dari yang belum pernah naik pesawat sampai akhirnya ikut naik pesawat. Itu semua karena ikut di Sanggar. Ikut di Iya. Sanggar ya. Jadi sebelumnya belum pernah ada Belum pengalaman pernah. naik pesawat. Iya. Oh begitu, luar biasa. Dari ikut latihan-latihan sampai tampil di Biak hingga keluar ke kota Biak. Hingga keluar Iya. ke kota Biak. Baik. Adik Christine juga sama menampilkan yang sama? Iya, Baik. main musik, teater dan menari. Main musiknya itu alat musik apa? Juk. Juk. Ukulele. Ukulele. Sama Anderson juga. Kalau Anderson apa? Kalau saya main alat musik bambu. Alat musik bambu. Wah, luar biasa nih, keren. Ini juga yang salah satu terkenal dari Biak ya, Kakak Hairil ya, alat musik bambu ini. Baik. Kalau Adik Christine sendiri selama proses pembinaan yang ada di belajar juga ya di Sanggar Seni lalu sampai bisa terpilih untuk tampil di luar, ini punya kesulitan sendiri tidak? Punya. Punya ya. Dari awal-awal latihan sebelum tahu main ukulele,
Tapi iya memang pertama sulit. Sulit? Tapi lama-kelamaan ikut latihan sampai bisa. Oh Iya. begitu. Jadi kalau adik Christian sendiri lebih fokus di Iya, ukulele ukulele. ya. Baik, baik, baik. Jadi itu dia. Tapi sekolah tetap Iya, dengan pendidikannya, tetapi tetap juga punya waktu untuk mempelajari budaya Biak ya. Baik, baik. Yang ada punya pesan atau mungkin apa yang mau disampaikan ke teman-teman kita yang sedang nonton, khususnya anak muda, karena biasanya Kakak Hairil karena tergerus zaman ya, era modern ini, kadang-kadang kita apalagi anak-anak muda ya mulai pelan-pelan nih tanpa sadar meninggalkan apa yang menjadi identitas kita ya, identitas dan juga memang warisan leluhur. Ini kan biasanya seperti itu. Nah, ada pesan tidak dari adik Christine, nanti dari Ade Anderson juga, silakan. Pesan dari saya terus untuk mencoba. Terus untuk mencoba hal-hal baru. Iya. Hingga apa yang kita tidak tahu akhirnya kita bisa tahu. Iya. Baik, itu saja. Iya. Mencoba hal-hal baru agar yang tidak tahu bisa menjadi tahu ya. Ini dalam hal budaya ya. Iya. Baik, terima kasih Adik Christine. Ade Anderson. Kalau dari saya, untuk anak-anak muda terus berkarya, terus yang masih berliar-liar di luar tentang hal-hal negatif, mari tong kembangkan tong seni dan budaya ini. Terus ada kata-kata yang selalu saya ingat dari Bapak Pembina, kalau ton sudah di atas, ton tidak boleh sombong. Jadi ibaratkan padi, semakin berisi semakin menunduk. Aduh, luar biasa. Luar biasa adik-adik kita ini. Terima kasih ya Ade Anderson dan juga Ade Christine yang sudah sedikit share pengalamannya tetapi juga memotivasi ya. Jadi kita sepertinya malu begitu ya. Kita anak daerah sendiri tetapi tidak begitu tahu ataupun tidak punya minat untuk mempelajari atau mengenal budaya kita sendiri begitu Kakak Hairil. Baik. Kita akan lanjut berbincang-bincang ya bersama Kakak Hairil. Terima kasih untuk Ade Anderson dan juga Ade Christine. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, luar biasa tadi motivasi dan juga pengalaman yang sudah di-sharing ya oleh adik-adik kita yang merupakan adik-adik binaan dari Sanggar Seniman Yori Biak ya. Tadi seperti apa pengalaman mereka, lalu juga memberikan motivasi ini khususnya juga kepada anak-anak muda ya yang ada di Indonesia, di Papua khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kita tentu perlu menjaga dan juga melestarikan budaya dari daerah kita sendiri. Nah, ini selanjutnya kita bincang-bincang lagi ya bersama pemilik Sanggar Seniman Yori Biak, Kakak Hairil ya. Kakak kalau tadi kita lihat adik-adik luar biasa sekali. Ini Bapak Sanggarnya juga memang berarti luar biasa juga ya. Tentunya diperlukan kesabaran begitu Benar ya sekali, menghadapi, membimbing dan juga mengajar begitu banyak anak. Mereka tadi angkatan 16 ya. Iya, luar benar biasa. sekali. Nah, ini tadi juga disinggung terkait dengan teater. Iya. Betul. Tadi kalau tarian kita sudah banyak perbincangkan, lalu juga musik sudah. Kalau teater sendiri ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan teater budaya atau seperti apa? Iya. Lalu baik. latihannya mungkin. Iya, silakan. baik. Kalau teater sendiri ini kan merupakan salah satu seni ya, salah satu seni dalam seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Selain ya. tarian, ada teater. Untuk teater sendiri, saya lebih sering mengangkat cerita-cerita tradisi. Cerita-cerita tradisi. Iya. Baik. Atau cerita-cerita yang saat ini sedang terjadi. Contoh macam kita mau penangkapan ikan, buang di dalam bentuk teater. Kemudian ada proses-proses perkawinan suku adat perkawinan suku Biak ya, perkawinan adat suku Biak. Nah, itu juga kita buat di dalam suatu teater. Teater ini sendiri kan kita memerlukan berbagai karakter. Baik, baik. Iya, toh? Peranan-peranannya Peran-peran ada itu. masing-masing ya. Ada juga teater ini bagi saya itu merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada siapa saja. Baik, baik. Makanya untuk teater sendiri dalam beberapa event yang pernah kami ikuti, kalau pada saat itu saya dipercayakan untuk menangani teater, ya alhamdulillah kita dari Kabupaten Biak Numfor selalu berada di peringkat pertama. Peringkat pertama ya, luar biasa. Itu di event di Festival Seni Kreasi Papua. Festival Seni Kreasi Papua. Jadi teater sendiri saya rasa itu salah satu karya atau salah satu seni yang bisa cepat kita untuk memanggil anak-anak. Berarti memang mereka antusias ya? Antusias, teater ini. sangat luar biasa antusias. Jadi dia membutuhkan waktu yang tidak cukup lama kalau teater. Baik, baik. Kalau bagi saya, karena kita hanya melempar masalah saja kepada mereka, mereka selesaikan dengan mereka punya isi hati, sehingga cepat. Jadi kita tidak istilahnya tidak terlalu terikat dengan naskah.
naskah cerita. Tetapi tetap di dalam garis ataupun batasan Seperti itu, sinopsis itu ya. ya. Sesuai dengan tema atau konsep yang kita sudah siapkan. Karena memang ini pengalaman yang saya dapat juga dari beberapa teman-teman seniman profesional di luar Biak ya. Kebetulan saya kalau sering jalan-jalan ke Jogja ya lebih senang duduk berkomunikasi dengan para teman-teman seniman apa segala macam. Sharing cerita Sharing, gitu ya. lebih banyak di Malioboro pinggiran jalan saja. Seperti itu. Baik, Nah, luar jadi biasa. ini semua yang saya coba untuk kembangkan kepada semua anak-anak dan juga kepada sanggar-sanggar seni di Biak sini atau di mana saja yang sering kalau membutuhkan masukan, ya sering kami bantu. Baik, Seperti luar itu. biasa. Berarti teater yang dipertunjukkan ini juga bukan hanya teater dengan cerita-cerita atau tradisi-tradisi yang ada dalam adat istiadat saja ya, tetapi juga fenomena ataupun peristiwa nyata yang ada di sekitar kita ya. Betul sekali. Terlebih ini juga di lingkungan sekitar begitu ya. Tadi contohnya penangkapan ikan ini menarik sekali ya. Berarti teaternya ini memang punya makna pesan yang tersirat di dalamnya. Benar sekali, Mbak. Betul, betul. Dan dalam melakonkannya itu biasanya kan malu-malu gitu. Nah ini kalau di anak-anak gunakan sendiri seperti apa? Jadi kalau anak-anak ini saya yakin mereka sudah nggak malu lagi. Mereka sudah tidak malu. Karena memang saya sudah sudah tahu karakter mereka masing-masing. Makanya kalau saya mau pasang, oh kau punya peran ini sebagai peran bapak, oke, kau peran mama, peran mama, kau peran anak, oh ini peran nenek. Langsung mendalami gitu. Sudah ya? langsung mendalami. Siap, Seperti itu. Jadi ya kami pernah ikut satu event di Biak juga ya. Di Biak itu ada lomba teater. Karena anak-anak saya terlalu banyak. Iya. Tidak mungkin saya kan kecewakan mereka. Iya. Nah, sudah kalian bagi 2 tim. Yuk. Bagi 2 tim. Jadi juara 1 juara 2-nya mereka. Oh, juara 1 juara 1 juara 2-nya mereka juga ya. Luar biasa ini. Bagus. Ini anak-anak muda yang memang sudah sangat mencintai budaya Biak sendiri begitu ya. Makanya saya bilang anak-anak Biak ini punya talenta sangat luar biasa, Mbak Eta ya. Jadi Punya anak-anak potensi iya, gitu ya. potensi cuma ya itu kita bagaimana siapkan wadah untuk mereka. Betul. Dan juga di sini saya mau sampaikan kepada semua pimpinan-pimpinan sanggar, jangan sekali-sekali kita mengecewakan mereka. Dan tantangan besar yang saya hadapi sekarang, Mbak Eta ya, awal mulanya saya dirikan sanggar ini, tantangan sangat besar. Cuma saya kewalahan sebenarnya di modal sebenarnya. Segala sesuatu kan kita membutuhkan uang. Betul. Iya. Segala sesuatu mau beli ini, siap ini. Tetapi bagaimana ya? Saya kan yang percaya bahwa memang Tuhan sudah siapkan saya di jalur ini. Untuk bagaimana melihat anak-anak muda dalam pengembangan seni dan budaya Indonesia. Terutama budaya Papua dan khususnya budaya Biak. Sehingga apapun yang saya hadapi ya, bagi saya itu tantangan yang harus saya hadapi. Seperti itu. Baik. Jadi tantangannya salah satunya itu Iya, ya. salah satunya itu. Karena memang kita membuka sanggar pasti tentunya harus ada fasilitas, properti dan lain sebagainya memang harus disiapkan begitu Seperti ya. itu. Baik. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang teater. Ini seperti apa sih kalau proses latihannya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Lalu mungkin juga terkait dengan latihan ataupun belajar musik misalkan. Lalu juga dengan tarian itu biasanya untuk setiap mau tampil atau pentas itu kira-kiranya berapa lama itu waktunya? Iya, jadi sanggar kami ini kan tetap eksis, kami punya jadwal latihan. Jadwal latihan kami itu 1 minggu 3 kali kalau tidak ada event. Oh, baik. Jadi sudah kita susun jadwalnya, hari ini latihan ini, hari ini latihan ini, hari ini latihan ini. Jadi sudah terorganisir sehingga kalau kita tiba-tiba ada deg-degan, ada kegiatan atau ada panggilan, teman-teman ini sudah tidak kaget. Tapi kalau untuk saya untuk satu tari sendiri, kalau itu memang itu tarian baru, karya baru saya, itu palingan 1 minggu aja sudah selesai, udah clear. Dalam 1 minggu bisa 1 minggu itu ya bisa. untuk proses latihan Iya, sendiri. itu bisa clear dengan anak-anak dengan durasi jam latihan kita itu jam 4 sampai dengan jam 6. Jam 4 sore. Iya, sampai 4 jam sore 4 sampai dengan jam 6 sore. Itu Baik. jadwalnya. Sehingga untuk segi materi teater pun demikian. Sama ya teaternya. Iya. Baik. Teater pun demikian. Nah, kecuali musik ya, musik mungkin karena mereka ini anak-anak yang angkatan sekarang ini mereka selain bernyanyi, mereka bermain musik sendiri. Oh, jadi bernyanyi sambil Sambil memainkan bermain musik. musik. Oh, Nah, baik. Jadi itu. fokusnya 2 berarti iya, ya. Betul. Makanya memang dia sedikit membutuhkan waktu, apalagi mereka nyanyian ini kan dalam bahasa ibu. Iya, Saya juga lebih berhati-hati dalam memberikan bahasa-bahasa atau kata-kata, jangan sampai ada yang salah pengucapan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pada intinya durasi waktu kami latihan itu untuk satu tari ya 1 minggu udah clear. Teater pun demikian. Teater dan tari sama ya, kurang lebih. Kalau teater kan saya hanya memberikan masalah saja. Ini masalah kalian yang harus kalian pecahkan.
Oh, baik, baik. Begitu. Jadi di mana dalam pola ini memberi ruang untuk mereka bagaimana bisa berpikir. Jadi tidak selamanya mereka mau mainkan pikiran sutradara atau pikiran pelatih. Iya. Tapi dari mereka punya pikiran sendiri. Jadi mereka bergerak menurut apa yang mereka Iya. mengerti dan mereka hayati Yang gitu penting ya. tidak keluar sebagai Dari kita sinopsis sampaikan itu, ya, tidak iya. lari dari sinopsis dari ceritanya. Dari ceritanya. Seperti betul. itu kan lebih mudah untuk mereka. Oh, saya bicara seperti ini jadi hafalan saya tersendiri. Jadi kalau kita terpaku pada teks, mungkin bagi saya sedikit lambat nanti. Dan agak kaku mungkin Kaku. ya, lebih ke kaku ketika tampilan. Seperti itu. Jadi saya juga sering di sini bagaimana membina mereka ke depan. Ada tujuan. Anak-anak ini ada tujuan kelak kalau mereka keluar dari sanggar atau mereka kuliah di luar Biak, di luar Papua, sudah punya pegangan dalam organisasi, sudah ada pegangan dalam dunia seni dan budaya. Baik, baik. Seperti itu. Luar Jadi tidak biasa. salah-salan ya. Iya, betul. Tidak salah-salan, tidak kosong juga Iya, dengan budaya. betul ya, sekali. Tapi sudah punya bekal seperti itu. Luar biasa. Jadi berarti Sanggar Seniman Yori Biak ini bukan hanya ketika mau tampil, lalu latihan, tetapi memang sudah punya kegiatan Jadwal. ataupun rutinitasnya tersendiri rutinitas. ya untuk jadwal latihan tersebut. Benar sekali. Nah, ini juga menarik. Satu yang tadi mungkin di segmen sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa ada satu alat musik yaitu tifa. Ini merupakan karya dari Sanggar Seniman Yori Biak sendiri, dalam hal ini Kakak Hairil. Nanti mungkin bisa diceritakan juga, ini tifa dengan ukuran terbesar ya, yang sepertinya ini yang ada di Papua begitu ya. Bisa. Dan bukan hanya display tadi ya, sempat kita berbincang juga, ini bukan hanya display atau tampilan, tetapi ini juga bisa ditabuh atau dimainkan. Benar sekali. Nah, ini awalnya seperti apa? Kok bisa sampai punya satu karya ya, membuat satu karya yaitu tifa dan ukurannya terbesar yang ada di Papua. Nah, ini bisa diceritakan kayak. Baik, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, perlu saya sampaikan sedikit bahwa salah satu karya atau ide karya saya yaitu pembuatan tifa ya. Tifa, orang Biak bilang sirep. Sirep? Iya, sirep atau tifa. Ini panjangnya atau tingginya 3 meter, mencapai 3 meter. Baik. Jadi ini bukan display atau bukan hanya sebagai pajangan, tetapi dapat dimainkan. Baik. Tifa ini memang muncul waktu persiapan pelaksanaan STC di Biak tahun 2023. Baik. Yang ditabuh oleh Bapak Jokowi pada saat pembukaan di Biak ya. Iya. Jadi Tifa ini dikerjakan oleh ada 4 seniman. 4 seniman yang kami bekerja sama. Kayunya kami bawa dari kayu yang hanyut di pinggiran pantai. Begitu. Kemudian kulitnya terbuat dari kulit biawak biasa. Untuk tifa itu wajib kulit biawak, dan kami memang pada saat itu kami bingung bisa dapat kulit biawak yang besarnya di mana. Tapi ya karena punya link, punya komunitas, saya coba bertanya dan alhamdulillah kita dapat kulitnya. Dapat, ya. Baik. Seperti itu. Jadi untuk saat ini tifa di Papua mungkin yang terbesar saat ini ada di Biak ya, di Biak, khususnya ada di Sanggar Seniman Yori Biak. Dan tifa ini kalau mau dipakai untuk kegiatan apa saja ya, kami biasa untuk apakah ada pembukaan kegiatan apa, biasa kami bantu untuk pinjamkan. Oke, jadi Seperti bisa itu. dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan bisa. yang ada ya. Baik, luar Bisa, biasa. Berarti tifa ini dari 2023 ya? Iya. Dibuatnya. Iya, 2023 dibuat. 4 senimannya tadi siapa saja? 4 seniman ini ada Bapak Aman Ron Sumbre, Bapak Aman Ron Sumbre, kemudian ada Bapak Oni Wakum, ada Bapak Oni Wakum, kemudian ada Bapak Yohanim Sen, dan juga yang paling ini ada Bapak Salmon Rumaikeo. Bapak Salmon Rumaikeo. Iya, beliau juga salah satu ini ya. Iya, baik, luar biasa. Jadi ada ya tifanya nanti tentunya akan dikasih juga cuplikannya untuk pendengar juga pemirsa ya. Iya. Seperti apa sih bentuk tifa yang terbesar yang ada di Papua? Adanya di Biak loh ya, di Sanggar Seniman Yori Biak. Baik, Kakak Hairil terakhir ini mungkin closing statementnya seperti apa terkait dengan topik kita ya. Karena setelah kita berbincang tentunya banyak sekali begitu ya pentingnya keberadaan eksistensi daripada sanggar seni di suatu daerah, dan khususnya hari ini kita berbincang-bincang bersama dengan Sanggar Seniman Yori Biak. Ini seperti apa? Mungkin ada motivasi, pesan yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa RRI Net seluruh Indonesia. Pesan saya kepada seluruh kaula muda, janganlah berhenti untuk mencintai budayamu. Selagi kau masih bernafas, teruslah berkarya. Ingat, budaya adalah warisan leluhur kita semua. Jadi marilah kita sama-sama kembangkan, lestarikan seni dan budaya Indonesia. Lebih khusus yang ada di tanah Papua, dan khususnya lagi yang ada di negeri para Mambri Kabupaten Biak Numfor. Insos Kabor Biak, mari
luangkan waktumu untuk berkarya, kembangkan seni dan budaya yang merupakan warisan leluhur kita semua. Mungkin saya perlu saya sampaikan yang baik untuknya. Baik, luar biasa. Iya. Jadi itu dia ya, ini pesan yang sangat bagus sekali ya. Jangan lupa kembangkan seni dan juga budaya yang merupakan warisan leluhur kita. Iya, benar sekali. Luar biasa. Baik, pendengar juga pemirsa RRI.net, nanti kita di akhir jumpa kita ini ya, Kakak Hairil, kita akan lihat seperti apa tampilannya bernyanyi dengan suara indahnya dan juga nanti sambil bermain ukulele begitu ya. Iya. Sedikit ya, tapi kita akan dengarkan bersama. Untuk itu terima kasih kebersamaannya dan terima kasih juga untuk Kakak Hairil ya. Kami ucapkan selaku pemilik Sanggar Seni Maniori Biak yang tentunya berada di Kabupaten Biak Numfor. Dan sampai di sini kebersamaan kita, pendengar juga pemirsa dalam obrolan budaya persembahan RRI Biak. Tentunya kita akan jumpa lagi di program mendatang, tentunya dengan topik dan juga pembahasan yang menarik untuk Anda. Saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa. Baik, pemirsa RRI.net, Mbak Eta, saya akan mencobakan satu buah lagu yang berjudul Mansibin Siriben. Mansibin Siriben. Mansibin Siriben. Iya, jadi di Biak itu lebih terkenal Wampasio Wambarek. Betul. Nah, jadi sebenarnya judul aslinya itu adalah Mansibin Siriben. Yang berarti jadi yang artinya Mansibin, burung Mansibin sering di laut. Iya. Dia saya hinggap di batang kayu yang hanyut. Itu dia. Dia melihat ke darat yang situasi air surut yang sangat besar. Jadi lagu ini cerita tentang iya, Wampasio Wambarek ya. Baik. Saya coba ya. Iya. Wampasio Wambarek beyun parareo wamauno manyaine ya rosuk bondi dari derdandabo suni sundan deman mansibin kasun sia soryae sibo sibe sirabe dari derdandabo suni sundan deman mansibin kasun sia soryae sibo sibe sirabe. Terima kasih Kakak Hairil.